Haleluya, shalom. Selamat pagi semuanya. Walaupun pakai masker tapi saya melihat ada senyum-senyum di raut wajah Bapak Ibu Saudara. Saya percaya bahwa karena ada sukacita daripada Tuhan, amin. Bersyukur sudah ada di bulan kedua di tahun 2023. Kita sama-sama terus berjuang di dalam Tuhan untuk melewati hari demi hari. Karena kita tahu bersama bahwa ketika kita bersama dengan Tuhan, kita dapat melewatinya. Amin. Susah, senang, kalau kita tetap tinggal dalam Tuhan, kita akan terus baik-baik saja. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kita akan mulaikan ibadah pada saat pagi hari ini. Bapa kami yang baik yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk hari yang indah ini Tuhan. Kalau kami ada, kami dapat berkumpul di tempat ini dengan satu tujuan yang sama, yaitu kami rindu menyenangkan hati Tuhan. Kami rindu menikmati hadirat Tuhan. Dan biarlah kami semua yang hadir dalam persekutuan ibadah minggu pagi ini ada dalam hadirat Tuhan. Lewat ibadah ini kami mendapatkan kemenangan. Kami adalah orang-orang yang berbeda ketika kami datang di tempat ini. Ketika kami pulang sebentar, kami akan membawa kemenangan yang daripada Tuhan. Berkati kami semua, berkati kami, bahkan anak-anak-Mu yang dalam perjalanan. Tuhan hantarkan ke tempat ini, menyertai mereka hingga tiba di tempat ini dengan segala selamat tak kurang apapun. Hingga dapat bersama-sama dengan kami beribadah menikmati sukacita surga. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kita mau berikan yang terbaik untuk Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita mau katakan, dipuji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta, berkuasa mulia, segala bangsa kan datang menyembah. Dari awal katakan, beri puji, bagi Yesus yang duduk di tahta, berkuasa, berkuasa mulia, segala bangsa kan datang menyembah. Kita semua bangkit berdiri. Beri puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta, berkuasa, berkuasa mulia, segala datang menyembah.
kita mau sembah Tuhan pagi hari ini. Angkat suaramu untuk Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Mari angkat suaramu untuk Tuhan. Biarlah kita mau menyembah Tuhan pagi hari ini. Syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat penyertaan Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Kami bersyukur. Haleluya. Segala bangsa sujud kepadamu. Amin. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Mari kita angkat tangan kita, katakan, oh sujud kepadamu sebab Tuhan, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Lebih lagi katakan pada Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini kami siap untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Nanti sebentar kita berdiri lagi. Kita mau memuji Tuhan, amin. Haleluya, lambaikan tangannya dulu dong, puji Tuhan. Dia yang bebaskan saya dan saudara lewat pengorbanannya di kayu salib. Haleluya. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darahnya. Haleluya. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak domba Allah.
Dia sudah bebaskan kita, amin. Ku telah bebas. Kita sudah bebas dari dosa. Haleluya. Oleh kuasa darahnya. Sekali lagi, lebih kencang lagi ya. Amin. Ku bebas. Haleluya. Oh, ku bebas karena kuasanya. Ku telah bebas dan tinggal di dalam-Mu. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Ku bebas karena pengampunannya. Ku bebas. Haleluya. Ku telah bebas dan tinggal di dalam-Mu. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk. Puji Tuhan, kita akan siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang tak ternilai, yang memiliki dan ku hargai. Yesus Engkau. Mari saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di
Engkau ku kagumi. Haleluya. Oh, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang sangat. Amin. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari kita mau angkat tangan kita. Kita mau katakan kepada Tuhan, karya terbesar dalam hidupku. Haleluya. Yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Lebih sungguh lagi katakan di hadapan Tuhan, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu. Saya mengundang hamba Tuhan yang akan melayani. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar, haleluya, dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Kau kami kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, 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 Engkau. Haleluya. Ku kagumi. Mari berikan kemuliaan yang terbaik bagi Yesus Allah kita. Haleluya. Saat ini kami percaya takhta-Mu telah terbentuk dan Engkau duduk di atas takhta pujian penyembahan umat-Mu dan siap memberkati umat-Mu dengan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Engkau Tuhan, Roh Kudus mengurapi kami sehingga kami akan mengerti, memahami dan menerima berkat dari kebenaran firman-Mu. Kami sedia dengar firman-Mu demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali bisa bersama-sama dengan jemaat Tuhan yang ada di GPDI Tiberias Pare pada saat ini. Hormat dan syukur juga untuk kepercayaan daripada Bapak Gembala, Ibu Gembala, staf pengembalaan yang mempercayakan saya untuk melayani pada saat ini. Ya, Tuhan memberkati keluarga gembala yang ada. Pak Ibu, mari sama-sama kita akan melihat firman Tuhan pada saat ini. Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-22. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini berarti bagiku bekerja memberi buah. Suratan Filipi adalah suratan yang dipenuhi dengan sukacita karena ada banyak
perkataan-perkataan dan firman Allah yang ada di dalam suratan Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di Filipi yang menguatkan iman percaya dan membawa umat Tuhan untuk semakin diberkati di dalam kehidupannya. Menariknya, suratan ini ditulis oleh Rasul Paulus ketika Paulus berada di dalam penjara. Gitu. Jadi ini adalah salah satu ciri khas daripada suratan Filipi. Dalam suratan kepada jemaat Tuhan yang di Filipi ini, Paulus mencoba untuk menunjukkan dan membawa jemaat Tuhan, ya, khususnya yang ada di Filipi pada saat itu untuk memiliki hidup dan memiliki hidup yang berkualitas. Katakan amin. Oleh karena itu Paulus mencoba untuk menyampaikan bahwa ketika kita hidup di dunia ini, itu tujuannya adalah untuk memberi dan menghasilkan buah. Gitu. Ya. Bukan sekedar saja hidup di dunia ini. Saya pernah ingat ada seorang entrepreneur yang berkatakan, kalau kita hanya sekedar hidup di dunia ini, ya, maka tumbuh-tumbuhan pun hidup. Gitu. Hewan-hewan pun hidup di dunia ini. Dan setelah itu mereka mati. Sama seperti manusia. Ya, kita hidup kata firman Tuhan. Tetapi kita juga sekilas seperti uap digambarkan dalam kebenaran firman Tuhan. Terlihat tapi tiba-tiba lenyap. Nah, yang terbaik dan yang membedakan manusia dengan ciptaan yang lain adalah ketika hidup manusia harus berkarya, manusia harus berkualitas, dan manusia di dalam bingkai kekristenan harus memberikan dampak atau menghasilkan buah di dalam kehidupan ini. Oleh karena itu Paulus mengatakan kepada jemaat Tuhan yang ada di Filipi dan bagi kita semua juga jemaat Tuhan untuk menghasilkan buah. Tidak mau, ya. Tidak mau tahu, tidak mau tidak, maka kita harus bekerja. Makanya dikatakan itu berarti bagiku, kata Paulus, bekerja to work, to be fruitful. Saya lihat tema di sini adalah fruitful. Ya. Bekerja untuk menghasilkan buah yang banyak. Haleluya. Bukan cuma satu buah, bukan cuma satu berkat, bukan cuma dua berkat, tetapi berkat buah yang banyak. Gitu. Apa maksud daripada bekerja memberi buah? Yang pertama maksud daripada Paulus agar supaya bisa menghasilkan buah, maka jemaat Tuhan itu harus terus menabur. Haleluya. Harus terus menabur. Kata bekerja adalah kata yang aktif, ya, bukan kata yang pasif, menunggu dan bisa menghasilkan buah. Tidak ada satu pohon, tidak ada satu tanaman yang ketika dia ditanam lalu dia segitu-gitu saja menghasilkan buah. Tidak. Pasti ada proses di dalamnya, gitu. Apalagi kalau tanaman itu tidak ditanam, hanya dibiarkan begitu saja langsung menghasilkan buah. Gitu. Tapi ada proses yang harus dilakukan, dikerjakan, dihasilkan untuk bisa menghasilkan yang namanya buah. Nah, maksud daripada bekerja adalah terus menabur. Pekerjaan menabur adalah pekerjaan yang sulit. Tetapi tanpa menabur tidak mungkin ada tuaian atau tidak mungkin ada buah. Di dalam kitab Pengkhotbah pasal yang ke-11 ayat yang ke-4. Firman Tuhan katakan begini. Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur. Dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Ayat yang ke-6, taburkanlah benihmu pagi-pagi hari
Dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Haleluya. Salomo dalam hikmat yang diberikan katakan harus terus menabur. Ya. Jangan sampai hanya memperhatikan angin, jangan sampai hanya memperhatikan awan sehingga tidak menabur. Untuk bisa menghasilkan buah maka diperlukan satu pekerjaan, yaitu menabur. Hari-hari ini kita barangkali sudah mendengar berbagai statement tentang tahun 2023 ini. Banyak statement yang membawa kita pada ketakutan, kecemasan dan kekhawatiran. Ada yang katakan ini tahun kelam, ada yang katakan ini tahun kegagalan, ada yang katakan ini tahun gelap dan tahun-tahun hari-hari yang mencekam. Tetapi bagi anak-anak Tuhan, bagi jemaat Tuhan, mari kita terus menabur. Amin. Mari kita terus menabur. Jangan memperhatikan apa kata orang, tapi mari kita memperhatikan apa kata Tuhan. Amin. Perhatikan kata Tuhan. Menabur saja karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Dan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita percaya ketika kita menabur, maka Tuhan akan menyertai, Tuhan akan memberkati kita, sehingga kita akan menikmati berkat-berkat Tuhan. Di dalam kitab Kejadian pasal 26 ayat yang ke-12 ini ada satu contoh. Bagaimana seorang Ishak, firman Tuhan katakan, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan menyertai dan ketika Tuhan memberkati, maka semuanya itu pasti dapat dirasakan dan nikmati oleh setiap umat-umat Tuhan dan jemaat Tuhan. Ishak mengalami hal yang sama. Rasanya tidak ada kemungkinan untuk berhasil. Rasanya tidak ada kemungkinan untuk bisa menjadi produktif dan menghasilkan buah. Semua sumur-sumur dari orang tuanya itu sudah ditutup oleh orang-orang Filistin. Tetapi Ishak, kata firman Tuhan, dia terus menabur. Dia terus gali setiap sumur yang ditutup oleh Filistin. Pada waktu dia menggali, keluar air berbual-bual. Tetapi ada pertengkaran terjadi. Ishak tidak berhenti di situ. Dia tinggalkan pertengkaran. Dia tinggalkan hal-hal duniawi. Dia pergi ke sumur yang lain. Begitu juga ketika berhasil. Kalau Bapak Ibu nanti perhatikan dan baca di rumah. Ketika berhasil, ada saja yang terjadi. Dan Ishak pun meninggalkan hal tersebut. Dia tinggalkan semua itu. Dia pergi, dia terus menabur. Dia terus menggali setiap sumur-sumur yang ada. Sampai akhirnya di Rehobot Tuhan memberikan kelonggaran kepada Ishak. Tuhan membebaskan Ishak sehingga Ishak bisa menikmati sumur yang berbual-bual air keluar di dalamnya. Wow, luar biasa. Ishak, kata firman Tuhan, dalam tahun itu juga diberkati Tuhan. Haleluya. Kalau kita menabur bersama dengan Tuhan, tiada yang mustahil, tidak ada yang tidak mungkin. Tahun ini akan menjadi tahun kita menikmati buah yang banyak di dalam Tuhan. Amin. Kita akan menikmati berkat yang banyak di dalam Tuhan. Ishak melakukan hal tidak mudah untuk menabur. Tapi Ishak terus melakukan taburan-taburan. Melakukan taburan-taburan. Menggali setiap sumur yang ditutup oleh orang-orang Filistin. Dan akhirnya Ishak diberkati. Saya yakin, saya percaya jemaat Tiberias Pare akan menjadi jemaat yang diberkati dalam tahun ini. Yang percaya katakan amin. Ya. The year of the fruitful. Ya. Tahun ini akan menjadi tahun kita menikmati buah yang banyak ketika kita mampu untuk menabur. Barangkali ada proses yang akan terjadi. Ada kekecewaan. Ya.
barangkali kegagalan yang mungkin saja diluaskan Tuhan untuk terjadi. Ya. Ada penderitaan yang harus dihadapi. Tapi mari kita terus percaya. Jangan pernah kita menyerah seperti Ishak. Teruslah menabur. Dan kita yakin, kita percaya bersama dengan Tuhan kita akan melakukan perkara-perkara yang ajaib dan gagah perkasa. Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan menyertai kita, dan Tuhan pasti akan memberkati kita. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, percayalah sebagai umat Tuhan bahwa Tuhan sanggup dan mampu untuk mengadakan hal yang terbaik di dalam hidup kita. Yang kedua, artinya bekerja untuk memberi buah adalah tetap pada posisi yang benar. Mari kita melihat Yohanes pasal yang ke-15. Ya. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8, tetapi saya akan baca saja ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikianlah juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Yang kedua adalah kita harus berada pada posisi yang benar. Posisi yang benar adalah posisi di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Tidak bisa kita bergeser. Jangan sampai kita berpindah dari posisi ini. Firman Tuhan katakan ketika kita keluar daripada posisi yang benar ini dan tidak tinggal di dalam Yesus, kita tidak akan berbuah. Kita tidak akan menghasilkan buah. Tetapi kalau kita ada di dalam Yesus, kita ada pada posisi yang benar, maka kita pasti akan berbuah. Dan kita akan berbuah dengan banyak, kata firman Tuhan. Haleluya. Kita akan berbuah dengan banyak. Masalahnya seringkali jemaat Tuhan, ya, umat-umat Tuhan tidak bisa berada pada posisi yang benar. Kenapa? Karena ketika ada di dalam Yesus, harus ada yang dibersihkan. Harus ada yang diproses. Harus ada yang dikoreksi. Ya. Harus ada yang barangkali ya, ditanggalkan, dilepaskan dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini seringkali tidak mengenakan. Tetapi percayalah bahwa tujuan Tuhan untuk mengkoreksi kita, tujuan Tuhan untuk memproses kehidupan kita, tujuan Tuhan untuk membawa kehidupan kita sesuai dengan firman Tuhan, bukan untuk menjatuhkan kita. Katakan amin. Bukan untuk melemahkan kita. Katakan amin. Bukan untuk menjauhkan kita dari kasih karunia Tuhan. Katakan amin. Tetapi tujuan utama Tuhan, mari kita bersama-sama kita melihat di dalam ayatnya yang kedua bagian akhir. Dibersihkannya supaya ia apa? Lebih banyak berbuah. Supaya lebih banyak lagi berbuah. Ya. Jangan cuma satu buah. Tujuan Tuhan untuk bisa ada di dalam Tuhan, setiap umat Tuhan adalah agar supaya jemaat Tuhan, umat-umat Tuhan lebih banyak menghasilkan buah. Lebih banyak menikmati berkat Tuhan, lebih banyak menerima anugerah Tuhan, lebih banyak menikmati setiap mujizat daripada Tuhan. Ini diperuntukkan bagi kita. Ya. Ayat yang ke-7 firman Tuhan katakan begini. Ya. Yohanes 15 tadi, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu, sama-sama kita baca dengan suara yang nyaring, 2, 3, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu sama-sama lagi 2, 3, jika kamu berbuah
banyak. Haleluya. Haleluya. Ya. Ketika kita ada pada posisi yang benar, kita ada di dalam Tuhan. Kata Yesus, mintalah apa saja. Ya. Mintalah apa saja yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka kamu pasti akan menerimanya. Amin. Tuhan tidak pernah menahan berkat-berkatnya. Di dalam kitab Yakobus katakan bahwa tidak ada bayang-bayang perubahan dalam setiap berkat dan anugerah Tuhan yang diperuntukkan bagi anak-anak Tuhan. Tetapi kita harus ada pada posisi yang benar. Ya. Kalau saudara-saudara mandi, ya, kalau zaman sekarang itu ya, kita harus pakai shower, ya, pakai shower. Sehingga ketika kita putar air, ya, kita pencet tombol atau kita gunakan tuasnya, maka air itu mengalir dan dia akan, ya, membasahi tubuh kita. Itu, membasahi tubuh kita. Kalau kita mundur, kita menyamping, maka pasti kita pun kena air, tapi hanya kecipratan saja. Haleluya. Hanya kecipratan saja. Kita mundur lebih jauh, kita menyamping lebih jauh, maka air itu di luar jangkauan. Kita tidak bisa merasakan kesegaran daripada air itu untuk membersihkan tubuh kita. Demikianlah juga dengan shower of the blessing-nya Tuhan. Haleluya. Shower the blessing-nya Tuhan yang Dia mau adakan di dalam kehidupan setiap umat-umat Tuhan. Dan untuk bisa menikmati air berkat-Nya Tuhan, kuasa mujizatnya Tuhan, kita harus ada pada posisi yang benar, berada di bawah shower blessing-nya Allah. Haleluya. Sehingga ketika air berkat mujizat itu terjadi, kita bisa menerimanya. Dan apa saja yang kita minta, kita pasti akan menerima, kata firman Tuhan. Sebab pada waktu kita menerima, pada waktu kita berbuah banyak, ini yang terpenting yang harus kita percaya. Pada waktu itulah Bapa di surga dipermuliakan. Amin. Haleluya. Kalau sudah begini, masa Bapa di surga tidak mau memberikan berkat-Nya bagi kita? Ya. Semakin umat Tuhan menerima berkat, semakin umat Tuhan berbuah banyak, maka semakin juga Bapa dipermuliakan, kata firman Tuhan, bukan kata saya. Semakin Bapa dipermuliakan. Oleh karena itu Tuhan tidak pernah menahan berkat-Nya bagi umat-umat Tuhan. Ya. Tuhan tidak pernah tidak mau melepaskan berkat-berkat-Nya. Tuhan tidak mau berpangku tangan dan tidak mau memberkati umat-umat Tuhan, tidak. Tetapi sepanjang umat-umat Tuhan pada posisi yang benar, maka pada waktu itulah umat-umat Tuhan pasti menerima berkat Tuhan. Ya. Kunci daripada Yohanes 15 ini hanya satu kata saja, yaitu taat. Obey, taat. Setia kepada Tuhan. Waktu kita taat, waktu kita setia, maka kita pasti akan menjadi umat Tuhan yang diberkati Tuhan. Dari zamannya Abraham, bapak orang percaya yang taat dan setia melakukan firman Tuhan, meski harus mengorbankan anak yang dikasihnya, putra perjanjian yang diberikan Tuhan. Ya. Sampai kepada akhir firman Tuhan dalam kitab Wahyu, ketaatan, kesetiaan selalu diganjar dengan berkat dan mujizat dari Tuhan. Waktu kita taat, waktu kita setia, maka pada waktu itulah blessing Tuhan pasti memberkati hidup kita. Katakan amin. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Ya. Tidak ada yang tidak sanggup Tuhan lakukan. Yang tertutup jalan, pasti Tuhan sanggup buka jalan. Yang sakit Tuhan pasti mampu sembuhkan. Yang lemah Tuhan pasti mampu kuatkan. Ya. Saudara dalam kekecewaan, dalam keputusasaan, Tuhan pasti sanggup pulihkan. Asal kita taat dan setia. Ayat yang terakhir di dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang kelima mulai.
Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Contoh yang paling sahih, contoh yang paling benar adalah Yesus. Yesus taat melakukan perintah Bapa. Dia taat, dia merendahkan diri. Dia merendahkan diri. Bahkan firman Tuhan tulis dia sampai mati. Dan dia bukan mati seperti cara yang biasanya dialami oleh manusia. Tapi dia harus mati di atas kayu salib. Dia tersalib. Dia tersalib. Dia yang tidak berdosa dijadikan dosa. Dia yang tidak melakukan dosa dijadikan sangat hina. Kenapa? Dia lakukan itu karena dia mengasihi saudara dan saya. Dia mengasihi kita semua. Dia berikan nyawanya untuk memberikan kita kekuatan, memberikan kita kelepasan dan mengadakan mujizat di dalam kehidupan kita. Ketika Yesus taat dan setia dengan setiap pekerjaan Tuhan yang ada di dalam pundaknya, dia melakukan tugas itu. Bapa memberikan kepada dia satu privilege, satu keistimewaan. Yesus dikaruniakan nama di atas segala nama. Dan di atas nama ini kita umat-umat Tuhan menjadi umat-umat yang diberkati oleh Tuhan. Katakan amin. Kita menjadi umat-umat Tuhan yang berpengharapan di dalam Tuhan. Kita menjadi umat-umat Tuhan yang akan menikmati setiap mujizat Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari tundukkan kepala. Karya terbesar dalam hidupku. Haleluya. Kita harus terus berbuah, bekerja untuk menghasilkan buah. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan. Berarti kita harus terus bekerja menghasilkan buah. Kita harus terus menabur untuk kita bisa menghasilkan buah, menghasilkan berkat. Dan mari kita harus berada pada posisi yang benar, memiliki ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan, untuk kita lebih banyak lagi berbuah. Yesus, Engkau kekagumi, karya terbesar jemaat Tuhan saja dalam hidupku, pengorbananmu. Dia berkorban bagi kita. Dia berkorban untuk memberkati kita. Dia berkorban agar supaya kita menikmati setiap privilege-nya Tuhan di dalam hidup kita. Engkau boleh dalam masalah, boleh dalam pergumulan, boleh dalam penderitaan, tantangan. Tetapi percayalah, waktu engkau pada posisi yang benar, engkau akan menjadi umat Tuhan. The shower of the God akan memberkati engkau pada saat ini. Jemaat Tuhan saja. Terbesar. Haleluya. Percaya dengan iman. Haleluya. Haleluya. Pengorbananmu Tuhan. Ya, Dia selamatkan kita. Dia mampu selamatkan engkau. Usahamu, pekerjaanmu, keluargamu, rumah tanggamu, bisnismu, penyakitmu, Tuhan sanggup selamatkan. Tuhan sanggup adakan mujizat. Dia sanggup untuk mengadakan yang terbaik. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Nikmati shower the blessing-nya God.
Haleluya. Shower the blessing-Nya Tuhan. Haleluya. Sekalian terbesar. Haleluya. Tuhan berkati umat-umat-Mu. Haleluya. Setiap taburan umat-umat-Mu diberkati Tuhan. Setiap ketaatan umat-umat-Mu diberkati Tuhan. Setiap kesetiaan umat-umat-Mu diberkati Tuhan. Kirimkanlah mujizat-Mu Tuhan. Adakanlah perbuatan-perbuatan yang ajaib, yang luar biasa bagi umat-umat-Mu. Pulihkan umat-umat-Mu. Blessing Tuhan, berkat Tuhan memberkati umat-umat-Mu. Haleluya. Sekali lagi, terbesar. Haleluya, haleluya. Angkat tanganmu dan terima berkat Tuhan. Angkat tanganmu dan terima pemulihan dari Tuhan. Angkat tanganmu dan terima mujizat dari Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, demi nama Yesus, Engkau bekerja, berkati umat-umat-Mu. Haleluya. Hidupku hargai Yesus, Yesus, Yesus Engkau. Yesus, nama di atas segala nama. Oh, Yesus Engkau agumi. Haleluya. 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 Blessing of God, berkat dari Tuhan memberkati umat-umat-Mu pagi hari ini. Tuhan berkati umat-umat-Mu lebih daripada apa yang mampu mereka ucapkan. Apa yang pernah ada dalam hati mereka, dalam pikiran mereka. Apa yang pernah timbul di dalam setiap rencana mereka. Bahkan lebih daripada apa yang umat-umat-Mu doakan. Itulah yang akan Engkau kerjakan bagi umat-umat-Mu tahun ini. Bagi jemaat Tuhan yang ada di GPDI Tiberias Pare ini akan menjadi tahun blessing-Nya Tuhan. Tahun mereka akan terus menikmati buah. Bukan saja sekedar buah, tetapi buah yang banyak. Karena Tuhan menyertai dan Tuhan memberkati umat-umat-Mu. Terima kasih, kami terima firman-Mu, berkat-Mu dan mujizat-Mu pada saat ini. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, nama yang berkuasa, nama yang ajaib, yang sanggup mengadakan mujizat di dalam hidup ini. Haleluya, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kita sudah diberkati lewat firman Tuhan. Silakan duduk. Tuhan baik dalam kehidupan kita. Ya, kita masih khotbah dengan tema baru kita di tahun 2023 ini. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, berarti aku harus bekerja memberi buah. Ya, ini pilihan dari Paulus di antara dua pilihan. Ayat sebelumnya dia berkata, hidupku Kristus, mati adalah keuntungan. Paulus mau katakan kalau dia mati, dia ketemu Tuhan, dia terima sorga. Saat dia hidup, dia masih mau berbuah. Ya, kiranya tahun 2023 ini membuat kita, pelayanan kita berbuah, kasih kita berbuah, cinta kita kepada Tuhan berbuah. Ya, dan sesudah kita melewati masa sebelumnya, tema-tema sebelumnya yaitu never give up, tidak pernah menyerah. Ya, sesudah itu tema yang lalu barusan adalah Ignite Church, gereja yang tetap terbakar, gereja tetap berkobar-kobar menghadapi pandemi sekalipun. Ya, kita bersyukur Tuhan baik. Terima kasih kepada Pendeta Urangian, ini Ketua Komisi Pusat Anak-anak Hamba Tuhan seluruh Indonesia. Dia Gembala Sidang di Gorontalo. Ya, kita berdoa supaya dalam tugasnya dimanapun di Indonesia ini diberkati Tuhan. Ya, bantu doa juga buat saya Gembala. Ya, sesudah bertahun-tahun tidak kemana-mana, saudara-saudara ya.
hari Rabu nanti subuh saya ke Surabaya, kemudian jam 10 pagi terbang ke Singapura, dari Singapura langsung ke Los Angeles ya. Jadi itu 24 jam penerbangan. Kiranya Tuhan kasih kekuatan ya, karena ingat tahun yang lalu saya berapa kali sakit tapi Tuhan pulihkan. Ya, saat ini saya mengunjungi beberapa kota pelayanan di Amerika seperti San Francisco, Massachusetts, ya, Missouri, ya, dan kota-kota lainnya di samping ke tempat anak saya bantu doa, ya. Jadi berangkatnya subuh, kemudian jam 10 ke Singapura, terbang terus 20 sekian jam, tiba Rabu juga karena waktu Indonesia beda ya, jam 10 malam. Dan pelayanan di sini kiranya berjalan seperti biasa ya. Tuhan sebagai kepala gereja akan menuntun dan memimpin. Dan nanti waktu pulang ada kotak di belakang sana, saudara bisa memberi 1.000, 5.000, 10.000, terserah saudara ya, berkenaan dengan seorang hamba Tuhan dipanggil Tuhan. Itu pendeta Hendrik Nanlohi, itu papanya dari Dewi kalau nggak salah. Pendeta Nanlohi ini pernah jadi pekerja di Pare, mamanya Febe juga pernah jadi pekerja di Pare ya. Mari kita bisa membantu akan Dewi ya. Beberapa hari lalu dia pulang, 2 hari dia di sana, papanya dipanggil Tuhan. Jadi mari kita sama-sama gotong royong ya, kita bisa memberi ya, paling sedikit saudara doakan ya. Kalau saudara berkatnya kurang, tapi pasti Tuhan akan menolong dalam kehidupan kita. Kita berdoa juga buat Rukun Lasarus, nanti akan diatur oleh Robert. Kemudian ada ibadah Padang wanita ya, mungkin wanita atau pria, katanya sudah 100 lebih yang daftar. Biar semuanya jalan dengan baik dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Sekali lagi atas nama sidang Jumat kami menyampaikan terima kasih kepada pendeta Urangian yang sudah melayani kami. Tuhan memberkati kita semua, dan pekerjaan selanjutnya saya serahkan kepada pendeta Robert. Puji nama Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita siapkan perjamuan kita. Kita nyanyikan pujian salibnya, salibnya.
syukur ya Tuhan. Ingat terus di sepanjang hidup kita akan kebaikan Tuhan yang sempurna. Dia kerjakan di atas kayu salib. Dia taat sampai mati untuk menebus dosa kita semua, untuk menguduskan hidup kita, untuk mengangkat kita semua kepada pengharapan yang sempurna akan keselamatan yang kekal di dalam Kristus Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat roti di tangan kita. Dan firman Tuhan berkata, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan. Haleluya. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari kita mengangkat cawan di tangan kita. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Mari kita Yesus minum. Kristus. Haleluya. Mari kita menyembah Tuhan, mengucap syukur, ekspresikan rasa syukur Terima kepada kasih Tuhan. Tuhan. Haleluya. Naikkan pujianmu, Terima penyembahanmu kasih kepada Tuhan. Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. buat Terima keselamatan kasih. yang Kau kerjakan. Engkau Terima mati di atas kayu salib karena Engkau mengasihi kami semua, menanggung dosa kehidupan kami semua. Kami percaya kami sudah diangkat dari lumpur dosa, dibasuh, disucikan oleh darah-Mu yang kudus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima Terima kasih. kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap Terima syukur. kasih. Haleluya, 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 haleluya. Nasalimu ku hidup karena salibmu ku Menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. karena salibmu, Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku haleluya. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat Salibmu, karena salibmu. terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Karena Kami boleh alami kemenangan demi kemenangan di dalam Engkau, sehingga kami boleh menjadi pribadi yang terus berdua di dalam Engkau ya Tuhan. sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Ada mujizat, ada pertolongan, ada berkat Tuhan, ada kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya.
mengucap syukur Tuhan kami sudah menikmati perjamuan asli kudus ini, yang akan terus mengingatkan hidup kami untuk terus mengucap syukur atas kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan. Kami sudah hidup di dalam keselamatan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami Tuhan. Dengan pengucapan syukur, dengan sukacita kami berikan untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Saya mengundang petugas kolektor untuk maju ke depan. Kita akan memberikan persembahan kita, berikanlah yang terbaik, berikan dengan rasa syukur kita. Haleluya. Pengumuman sepanjang minggu ini saudara bisa menyimak di layar video Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sungguh tiada pernah ku bayangkan Kau pilihku jadi anakmu. Kau angkat diriku dari lumpur dosa. Hidupku menjadi baru. Kini ku berjalan dalam kasih-Mu. Kau selalu menjaga hidupku. Tuntunku berjalan sesuai kehendak-Mu, mengikuti segala rencana-Mu. Tuhan, Kau setia padaku. Tak sedetik pun Kau tinggalkanku. Kasih-Mu mengalir tak pernah berhenti. Hidupku berarti bagimu. Kini ku berjalan dalam kasih-Mu. Kau selalu menjaga hidupku. Tuntunku berjalan sesuai kehendak-Mu, mengikuti segala rencana-Mu. Tuhan, Kau setia padaku. Tak sedetik pun Kau tinggalkanku. Kasih-Mu mengalir tak pernah berhenti. Hidupku berarti bagimu. Bersamamu Bapa, ku lewati Semua perkenanan dunia, teguhkan hatiku. Kau yang berpindah, Engkau yang berpindah
besar bagi kami Tuhan. Haleluya. Anugerah-Mu besar melimpah. Anugerah-Mu besar melimpahi kami. Anugerah-Mu besar, besar anugerah-Mu. Anugerah-Mu, anugerah-Mu besar. Haleluya. Oh, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari berikan kemuliaan. Haleluya, 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 haleluya. Berkat yang besar, karunia yang ajaib, dan mujizat yang luar biasa Engkau akan memberkati umat-umat-Mu pada pagi hari ini. Diberkatilah umat-umat-Mu dengan segala sesuatu yang baik, yang sempurna dari Tuhan. Usaha, pekerjaan, rumah tangga, keluarga, bisnis umat-umat-Mu akan mengalami pertolongan yang ajaib dan keberkatan yang luar biasa. Teristimewa iman, pengharapan dan kasih umat-umat-Mu Tuhan, dan rindu untuk melayani sesama. Akhirnya kekasih-kekasihku jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, angkat tanganmu dan terima berkat Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajah-Nya dengan kemuliaan, rencanakan oleh pikiranmu, dan apa saja yang timbul dalam hatimu, itu semua yang akan Tuhan kerjakan di dalam kehidupanmu. Diberkatilah engkau waktu keluar, diberkati setiap usahamu. Tuhan yang akan menetapkan setiap langkah-langkahmu, dan setiap tempat. Allah Bapa, cinta, kasih dan anugerah daripada Yesus Kristus, kekuatan baru, sukacita, damai sejahtera, penghiburan bahkan pengurapan Allah Roh Kudus tinggal menyertai dan memberkati kita semua mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Terima berkat Tuhan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.